Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema panggil mantan pulang di waktu ini. Mantan bisa stres jika terus bertahan gak mau ketemu dengan kamu. Ya, jadi kita sering ya menyebut nama mantan, merintih memanggil nama mantan di saat kita sedang sendiri, kita merindukannya. Juga ketika kita sedang ketemu teman, ketemu sahabat, kita curhat, kita menyebut nama mantan berkali-kali. Ya, karena memang yang namanya orang mencintai itu memang akan selalu menyebut-nyebut nama atau menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Ya, jadi ada sebuah nasihat itu. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan sering menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Nah, jadi seberapa besar sih pengaruh ketika kita menyebut mantan, kita membicarakan mantan, kita merintih menyebut nama dia karena kita merindukannya, seberapa besar pengaruhnya kepada mantan? Tentu akan berpengaruh. Ya, kenapa berpengaruh? Karena ketika kita menyebut nama mantan, memanggil dia pulang, kita membisikkan kerinduan kita kepada dia, kita memikirkan dia. Saat kita memikirkan dia, kita membatini dia, artinya kan ada dua koneksi. Ada dua hal yang membuat kita terhubung dengan dia. Yang pertama, pikiran kita terhubung, tersambung dengan mantan. Sering kita bahas ya. Penelitian Profesor Dick Tatum dari Sheffield University bahwa pikiran manusia bekerja seperti halnya wifi. Saat seseorang memikirkan itu langsung terhubung, langsung tersambung dengan orang yang difikirkan. Orang yang difikirkan memahami kalau ada atau kalau kita sedang memikirkan dia dengan intuisinya. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti sesuatu tanpa harus mendengar, membaca, ketemu, melihat, dan seterusnya. Itu intuisi manusia. Intuisi itu hampir sama dengan insting. Bedanya, kalau intuisi itu, ya, dia muncul kapan saja. Kalau insting itu umumnya muncul dalam keadaan seseorang terdesak. Nah, jadi itu bedanya. Jadi, ketika mantan sedang tenang-tenang saja, maka intuisinya yang akan bekerja untuk menerima sinyal yang dipancarkan oleh pikiran kita. Kemudian, kita juga dengan mantan akan terhubung dengan yang namanya koneksi batin. Ikatan batin kita dengan dia. Saat kita membatini dia, itu akan memberikan pengaruh, dia bisa merasakan getaran sinyal yang dipancarkan oleh hati dan batin kita. Nah, tetapi itu kan belum menggerakkan mantan untuk kepikiran kita yang mendalam, apalagi sampai stres ya. Stres karena kangen yang luar biasa kepada kita. Orang kalau stres itu kan perilakunya, tingkahnya jadi macam-macam tuh. Ada yang jadi diem terus ya. Ada yang jadi marah-marah terus. Ada yang jadi ketawa terus tanpa sebab dan seterusnya. Nah, itu tanda-tanda orang yang sedang mengalami tekanan, stresor ya. Nah, mantan ketika kita panggil dia untuk pulang, untuk datang kepada kita, dan dia terus berusaha bertahan agar jangan menemui kita, sementara panggilan itu ya yang kita
sentuhkan ke hati dan pikirannya, semakin hari kan semakin kuat tuh. Energinya, daya tariknya tuh semakin kuat. Dia berusaha terus untuk bertahan, jangan sampai ketemu, jangan sampai ketemu. Ya. Nah, maka kalau dia bertahan sementara kita memanggilnya itu energinya tambah kuat. Ikatannya itu, tarikannya tambah kuat. Maka kalau dia terus bertahan, dia akan berada dalam stresor ya. Jadi dia stres kalau sampai dia tidak ketemu dengan kita. Ya seperti orang yang kangen pada umumnya, kalau dia tidak ketemu dengan orang yang dia rindukan, itu rasanya tidak karu-karuan. Bisa stres tadi, bawaannya marah-marah terus ya, semangat dan fokus bekerjanya jadi hilang ya. Jadi kira-kira samalah dengan orang yang sedang lapar tapi tidak ketemu dengan makanan, jadi mudah emosi. Atau orang yang pengen makan sesuatu tapi yang disediakan makanan yang tidak sedang dia inginkan. Kan kita sering tuh ya pesan makan ke teman ya, tapi ternyata apa yang kita pesan dengan apa yang dibeli itu berbeda. Begitu makanan diberikan kepada kita, kita bisa marah-marah tuh. Karena kita sudah membayangkan misal tadi pesannya nasi goreng ikan teri. Tahu-tahu yang diberikan kepada kita nasi goreng ayam. Padahal kita sudah membayangkan tuh, lidah kita tuh sudah mulai bergoyang tuh, merasakan nikmatnya makan nasi goreng ikan teri yang diberikan nasi goreng ayam ya. Kita jadi marah kepada teman yang kita titipkan tadi. Itu namanya orang-orang yang sedang stres walaupun skalanya ringan-ringan ya. Nah, tapi kalau mantan tuh bisa stres yang betulan ya, karena kan rasa kangen itu akan bertambah terus tuh dari hari ke hari seiring panggilan atau kita memanggil dia untuk datang kepada kita yang akan menimbulkan rasa rindu, kepikiran dan seterusnya. Nah, tetapi memang kita harus memilih tuh waktu-waktu yang terkuat untuk memanggil mantan datang pulang kepada kita, agar ketika kita menyebut memanggil nama mantan itu tadi memberikan pengaruh yang besar kepada mantan. Nah, jadi kali ini ada satu waktu yang sering sekali, mungkin hampir tiap hari sekarang kita temui, tapi belum kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh kapan waktu itu, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi waktunya itu ketika dua waktu terkuat ketemu, yakni ketika azan berkumandang dan hujan sedang turun. Nah, maka saya katakan tadi, ini waktu terkuat ini, sekarang ini, ya bulan-bulan di mana musim penghujan sedang turun ini hampir setiap hari kita temukan, tapi belum kita manfaatkan. Ini dua waktu terkuat yang ketemu dalam satu waktu. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, sintani maturadani doa indani da'i wa tahtal matar. Dua waktu yang doa tidak tertolak. Yang pertama ketika azan, yang kedua ketika turunnya hujan. Nah, jadi ketika azan berkumandang, azan subuh, azan zuhur, asar, maghrib, isya ya, dan hujan sedang turun, maka segera berdoa.
kita sebut nama mantan di dalam doa kita. Ya, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah, kita sebut nama mantan kita. Jangan lupa, kita sebut juga nama bapaknya, bin atau binti siapa, agar orang tuanya juga bergetar. Ya, ya Allah, jadikanlah, kita sebut tadi, agar ia menjadi jodohku selamanya dunia akhirat. Amin. Nah, selesai berdoa, kita panggil dia. Kalau bisa dengan panggilan nama kesayangan yang biasa, kita ucapkan saat masih bersama dulu. Misal adek, pulang ke adek, kangen kepada adek. Nah, jadi ketika kita kirimkan pesan itu pada waktu yang terkuat, ya, dan itu berada dalam doa kita, itu akan membuat pengaruh yang sangat besar kepada hati, benak, batin, dan pikirannya mantan. Dan semakin sering kita berdoa pada waktu ini, semakin besar pengaruhnya kepada mantan, sehingga keinginannya untuk bertemu dengan kita itu menjadi sangat besar, yang menjadi menggedor-gedor hatinya, tidak terbendung lagi. Ya, dengan demikian, semoga kalau sekarang mantan menolak ketemu kita, semoga yang terjadi mantan yang memohon untuk ketemu dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.